بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita kembali. Dan pada pembahasan siang hari ini kita akan masuk pada pembahasan Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Di bab yang ke-6 kata penulis, fi sujudis sahwi wa tilawati wa syukri. Bab yang ke-6 ini kita akan membahas terkait tentang sujud sahwi. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang sujud tilawat. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang sujud syukur. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi masyru'iyyati sujudis sahwi wa asbabihi. Pembahasan yang pertama akan menjelaskan terkait tentang disyariatkannya melakukan sujud sahwi dan sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Wal muradu bihi, adapun yang dimaksudkan dengan sujud sahwi ialah as-sujudu al-matlubu fi akhiris sholati jabran li naqsi fiha au ziyadatin au syakin. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan sujud sahwi adalah sujud yang diperintahkan untuk dilakukan di akhir sholat, entah sebelum salam atau setelah salam, dan hal tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada di dalam sholat, atau ada kelebihan-kelebihan yang ada di dalam sholat, atau pada saat seseorang ragu-ragu pada saat menentukan dia berada di rakaat yang keberapa. Maka berdasarkan kepada definisi ini, bahwasanya yang namanya sujud sahwi itu yang pertama adalah dikerjakan di akhir sholat. Kapan itu? Apakah sebelum atau sesudah salam? Nanti akan dirinci penjelasannya oleh penulis. Kemudian yang kedua, yang namanya sujud sahwi itu disyariatkan ketika kemudian kita menemukan adanya kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita, entah kurang rakaatnya, sebelum kemudian kita menyempurnakan rakaatnya kita terlanjur salam misalkan, padahal masih ada rakaat yang belum kita
kerjakan, atau kemudian ada gerakan-gerakan dan rukun-rukun yang lupa kita kerjakan, entah kemudian lupa sujudnya, atau kemudian lupa rukuknya, atau kemudian gerakan-gerakan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat seseorang mengalami keraguan-raguan, entah keraguan-raguan ini kemudian menetap pada dirinya, dia mencoba-coba untuk mengingat pada saat ini dia berada di rakaat yang keberapa, sampai pada akhirnya kemudian dia ingat, ataukah kemudian dia tetap berada di atas keraguannya tersebut, dia benar-benar tidak bisa memastikan di rakaat keberapa dia saat itu. Maka kalau kemudian kita mengalami salah satu di antara tiga hal tadi, ada yang kurang dalam sholat kita, atau ada yang lebih dalam sholat kita, atau kemudian mengalami keraguan-raguan dalam menentukan jumlah rakaat, maka di saat itu kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Wa sujudis sahwi masyru'un, dan melakukan sujud sahwi ini adalah perkara yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini, apabila salah seorang di antara kalian lupa di dalam sholatnya, entah sekali lagi lupa di sini menyebabkan ia ada yang kurang di dalam sholatnya, atau lupa di sini menyebabkan ada sesuatu yang kelebihan dalam sholatnya, atau lupa di sini juga menyebabkan ia ragu-ragu dalam menentukan pada rakaat berapa dia di saat itu. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan pada dalil bahwasanya sujud sahwi ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang pertama disampaikan oleh penulis. Kemudian yang selanjutnya pembahasan yang kedua, al-mas'alatu ats-tsaniyatu mata yajibu. Pembahasan yang kedua adalah kapan diwajibkan bagi seseorang untuk melaksanakan sujud sahwi. Maka di sini yang namanya sujud sahwi itu tidak mutlak hukumnya sunnah. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mana seseorang diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Wajib di sini tentunya maksudnya adalah kalau seseorang meninggalkan sujud sahwi, padahal ada sebab-sebab yang mengharuskan dia untuk sujud sahwi, lalu kemudian dia tidak sujud sahwi, maka artinya dia telah meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan salah satu di antara kewajiban sholat, maka artinya dia berdosa. Namun tidak sampai menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya tetap tidak sah, hanya saja dia berdosa karena meninggalkan salah satu kewajiban di dalam sholat. Maka di antara perkara-perkara yang kemudian menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, kata penulis, yajibu sujudus sahwi lima ya'ti. Awalan idza zada fi'lan min jinsis shalah. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan gerakan-gerakan tambahan di dalam salat. Kan yazida ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan. Seperti misalkan kalau seseorang itu menambahkan ruku'nya atau kemudian menambahkan sujudnya, atau kemudian juga menambahkan berdirinya. Misalkan kalau ada orang yang
ruku di dalam sholatnya sebanyak 2 kali, maka artinya dia berkewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Atau seseorang kemudian yang menambahkan jumlah sujudnya, harusnya dia sujud 2 kali, tapi ternyata karena lupa akhirnya sujud 3 kali. Maka karena ada tambahan gerakan dalam sholat, dan itu termasuk salah satu bagian dari rukun sholat, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Atau kemudian ada tambahan berdirinya, seperti misalkan seseorang yang harusnya dia tahiyat akhir, tasyahud akhir, lalu kemudian kelupaan, pada akhirnya kemudian dia berdiri, sudah tegak, sudah berdiri tegak. Berarti di sini ada tambahan apa? Tambahan gerakan, tambahan rukun, tambahan dalam bentuk berdiri. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya. Hal ini berdasarkan kepada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya shalla binar Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan falamma infatala minas salati tawashwasal qaumu bainahum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ternyata Nabi sholat 5 rakaat. Nabi sholat 5 rakaat. Maka ketika kemudian sholat selesai, sholat bubar, maka setelah itu terjadi keributan antar jamaah, terjadi keributan di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang Nabi yang sholat 5 rakaat. Dan di sini ada fikihnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya para sahabat yang sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika mengetahui Nabi berdiri untuk rakaat yang kelima, mereka kemudian juga ikut bangkit untuk rakaat yang kelima. Artinya mereka sholat 5 rakaat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai. Maka ada kemungkinan di sini, ketika itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin belum mengetahui terkait tentang hukumnya, karena tidak diperbolehkan bagi seorang makmum yang tahu bahwasanya imamnya sholat lebih, lalu kemudian dia mengikuti sholat bersama dengan imamnya di rakaat yang lebih tersebut. Karena kalau misalkan dia ikut sholat di rakaat yang lebih tersebut, maka artinya dia sholatnya jadi batal. Maka kalau misalkan antara imam dengan makmum, misalkan imamnya kekeh bahwasanya ini masih rakaat yang keempat misalkan, dan dia yakin hal tersebut, dia yakin berada di rakaat yang keempat, tapi sebaliknya kemudian makmumnya berkeyakinan bahwasanya ini sudah rakaat yang kelima, maka tidak boleh bagi makmum tersebut kemudian berdiri ngikutin imamnya. Maka pilihannya ada 2. Pilihan yang pertama adalah ketika kemudian imamnya kekeh untuk berdiri di rakaat yang kelima, maka boleh bagi makmum tersebut untuk salam sendirian. Atau kemudian pilihan yang kedua adalah dia tunggu sampai posisi imamnya itu sama dengan posisi makmumnya. Artinya makmum tersebut tetap dalam kondisi tasyahud dan tidak segera salam sampai kemudian menunggu imamnya dalam posisi yang sama. Pada saat kemudian imamnya salam, baru kemudian sang makmum salam, baru kemudian makmumnya salam. Dan ini tentunya dalam kondisi kalau imamnya satu dan makmumnya juga satu. Tapi kalau kemudian makmumnya banyak dan makmumnya sepakat bahwasanya imamnya kelebihan rakaatnya, maka imamnya enggak boleh kemudian dia tetap berdasarkan kepada
keyakinannya. Ya, karena umumnya orang meyakini itu sudah 4 rakaat. Dia sendirian yang meyakini 5 rakaat. Artinya yang salah siapa? Yang salah ya imamnya tadi. Maka di sini ada kemungkinan ketika itu para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal mereka nggak tahu hal tersebut. Ya, maka mereka ikut kemudian sholat 5 rakaat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kemudian sholatnya selesai, terjadi keributan di antara para sahabat. Faqala, lalu kemudian Nabi bertanya, ma sya'nukum? Apa yang terjadi? Kenapa kalian ribut setelah sholat? Faqalu ya Rasulullah, hal zida fis sholati syai'un? Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kemudian ada perubahan jumlah rakaat sholat? Bahwasanya yang tadinya 4, kemudian datang wahyu yang baru, kita sholat 5 rakaat. Lalu kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala la, tidak ada penambahan di dalam sholat, sholatnya tetap 4 rakaat. Qalu fa innaka shallaita khamsan. Lalu kemudian kata para sahabat, wahai Nabi, tadi engkau sholat 5 rakaat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fatala. Lalu kemudian Nabi menghadap ke arah kiblat. Fasajada sajadataini. Lalu kemudian Nabi sujud 2 kali. Tsumma sallama. Lalu setelah itu baru beliau salam. Tsumma qala. Lalu kemudian beliau berkata, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansau. Sesungguhnya saya adalah manusia sama seperti kalian, maka saya bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Faida nasiya ahadukum falyasjud sajadataini. Apabila salah seorang di antara kalian itu lupa di dalam sholatnya, maka hendaklah dia sujud 2 kali di akhir sholatnya. Faida alima biziyadati wa huwa fis sholati wajaba alaihi al-julus hala ilmihi hatta law kana fi athna'ir ruku'. Bahwasanya kalau misalkan ada seseorang yang dia mengetahui bahwasanya dia sholat dalam jumlah rakaat yang berlebih, maka wajib bagi orang tersebut untuk segera turun untuk tahiyat akhir, meskipun dia baru menyadari rakaat yang berlebih itu pada saat dia sedang apa? Sedang ruku, Pak. Jadi kalau misalkan sholat zuhur tadi harusnya 4 rakaat, ternyata nambah 1 rakaat, dan pada saat berdiri dia belum sadar kalau dia lebih 1 rakaat, tapi dia baru sadarnya pada saat ruku misalkan. Maka dalam kondisi yang seperti itu wajib bagi orang ini untuk langsung duduk tahiyat akhir. Jangan dilanjutkan. Jangan kemudian karena nanggung sudah ruku lalu kemudian dilanjutkan. Fa innahu law istamarra fi ziyadati ma ilmihi la zada fi sholati syai'an 'amdan wa hadza la yajuz. Karena kalau kemudian orang ini tetap memaksakan untuk menyelesaikan sholatnya karena merasa sudah tanggung, maka artinya dia telah menambahkan 1 rakaat di dalam sholatnya secara sengaja, dan ini tidak diperbolehkan, dan ini bisa menyebabkan sholat seseorang menjadi batal. Ya, sholat seseorang menjadi batal. Ya, maka ya sekali lagi hal-hal yang seperti ini perlu untuk kemudian menjadi pengetahuan kita bersama. Karena kadang-kala hal-hal yang seperti ini terjadi tidak hanya pada saat kemudian kita sholat sendirian, bahkan terjadi pada saat kita sholat berjamaah. Maka kalau misalkan kita dalam kondisi menjadi seorang imam, lalu kemudian kita berdiri padahal harusnya tasyahud akhir, maka ketika ditegur maka harus duduk. Begitu pula kita sebagai seorang makmum, kalau kemudian misalkan imamnya kekeh untuk berdiri dan melanjutkan sholatnya, maka kalau kita sudah paham, maka kita nggak boleh ngikutin imamnya. Ya, nggak boleh ngikutin imamnya. Karena kalau kemudian kita lakukan secara sadar, lalu kemudian kita tetap melakukan kelebihan 1 rakaat tersebut, maka artinya sholat kita pun menjadi batal. Maka dalam kondisi yang seperti ini diwajibkan bagi seseorang untuk sujud
sahwi. Ya, wajib untuk apa? Sujud sahwi. Meskipun misalkan dia baru berdiri tegak belum sujud. Ketika berdiri tegak, dia baru ingat, oh ini rakaat yang terakhir. Kalau begitu saya duduk tasyahud awal. Akhirnya kemudian duduk tasyahud awal. Maka dalam kondisi yang seperti itu, nanti di akhir sholatnya dia wajib untuk sujud sahwi. Bukan sunnahnya, tapi wajib. Wajib untuk sujud sahwi. Kenapa wajib? Karena ada rukun tambahan yang dia lakukan di dalam sholat. Ada rukun tambahan yang dia lakukan di dalam sholat. Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, kata penulis, di antara kondisi yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi adalah au sallama qabla itmami sholatihi, atau ketika seseorang kemudian terburu dan terlanjur salam sebelum ia menyelesaikan sholatnya, sebelum ia menyempurnakan jumlah rakaat sholatnya. Seperti misalkan yang harusnya zuhur 4 rakaat, qadarullah karena kemudian lupa, dia salamnya di rakaat yang kedua atau di rakaat yang ketiga. Dia salam sebelum menyempurnakan dan menyelesaikan jumlah rakaat yang seharusnya. Maka dalam kondisi yang seperti itu diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi di akhir salatnya. Hal ini berdasarkan kepada hadis Imran bin Hasin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin minal asri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat asar beliau pernah salam pada saat di rakaat yang ketiga. Ya, pada saat rakaat yang ketiga Nabi salam. Artinya beliau salam sebelum menyempurnakan ya jumlah rakaat dari salat asar tersebut. Tsumma qama fadakhala al-jumrah, lalu kemudian begitu salam Nabi segera meninggalkan tempat sholat lalu masuk ke kamarnya. Faqama rajulun basitul yadaini, lalu kemudian berdirilah salah seorang sahabat yang memiliki tangan yang ukuran tangan beliau berbeda dengan keumuman dari ukuran tangan-tangan manusia pada umumnya, atau yang disebut dengan dzul yadain. Faqala, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku siratis shalah. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kemudian salat asar ini diringkas jumlah rakaatnya? Apakah ada perubahan jumlah rakaat salat asar yang tadinya 4 kemudian dikurangi jadi 3 rakaat? Fa kharaja, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari kalau beliau lupa, lalu kemudian beliau keluar dari kamarnya. Fa shallar rak'atal lati kana tarok, lalu kemudian beliau melanjutkan 1 rakaat berikutnya yang belum beliau kerjakan. Ya, artinya tinggal nyambung lagi. Jadi nggak perlu ngulangin sholatnya dari awal, tinggal kemudian melaksanakan ya berapa rakaat yang belum dia kerjakan. Kalau misalkan kita belum mengerjakan 2 rakaat tersisa, maka cukup kemudian kerjakan 2 rakaat yang tersisa. Maka Nabi SAW kemudian bangkit dan melanjutkan sholat 1 rakaat yang lainnya. Thumma sallama, lalu kemudian Nabi salam. Thumma sajada sajdatai as-sahwi. Thumma sallama, lalu kemudian setelah salam Nabi sujud sahwi 2 kali, lalu kemudian beliau salam lagi. Ya, beliau apa? Salam lagi. Ya, beliau apa? Salam lagi. Artinya di sini sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam? Setelah salam. Ya, Nabi sujud sahwinya setelah salam. Maka nanti di sini akan ada pembahasan sekali lagi terkait tentang apakah sujud sahwi itu dikerjakan sebelum atau setelah salam. Atau kemudian yang selanjutnya, di antara perkara yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi adalah autaraka wajiban, atau ketika seseorang meninggalkan salah satu di antara wajib-wajib salat. Ya, salah satu di antara apa? Wajib-wajib
sholat. Dan pernah kita jelaskan ya, terkait tentang ada yang namanya rukun-rukun sholat, ada yang namanya wajib-wajib sholat. Dan memang pembagian ke dalam rukun, wajib, dan sunnah sholat ini tidak disepakati oleh para ulama. Ini hanya ada dalam madhab Hambali saja. Adapun dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, mereka punya istilah tersendiri. Mereka hanya membagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya rukun-rukun sholat dan ada yang namanya sunnah-sunnah sholat. Tidak ada dalam istilah mereka yang namanya wajib-wajib sholat. Hanya saja dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, sunnah itu, sunnah dalam sholat terbagi lagi jadi dua. Ada namanya sunnatul ab'ad, ada namanya sunnatul hayat. Apa bedanya antara sunnatul ab'ad dengan sunnatul hayat? Sunnatul ab'ad ini kalau kemudian ditinggalkan, dia memang tidak menyebabkan sholat seseorang menjadi batal. Tapi kalau dia tinggalkan sunnatul ab'ad, maka orang tersebut harus melaksanakan sujud sahwi. Sehingga kurang lebih perbedaan antara madhab Hambali dengan Imam Syafi'i ini adalah terkait tentang perbedaan masalah istilah saja. Sunnatul ab'ad itulah wajib-wajib sholat dalam madhab Asy-Syafi'i. Wajib sholat dalam madhab Hambali itulah yang termasuk sunnatul ab'ad dalam madhab Asy-Syafi'i. Tapi jumlah sunnatul ab'ad di sini tidak sebanyak wajib-wajib sholat dalam istilah madhab Hambali. Paham nggak Pak? Ya, makanya sebagian ada yang masuk dalam sunnatul ab'ad, ada juga yang tidak termasuk sunnatul ab'ad, padahal itu termasuk wajibatus sholat dalam madhab Hambali. Ya, ini perbedaan istilah saja. Jadi kalau dalam bahasanya madhab Syafi'i, atau kemudian dia meninggalkan sunnatul ab'ad, meninggalkan ya sunnah ab'ad di dalam sholat. Apa contohnya sunnatul ab'ad dalam madhab Syafi'i dan itu termasuk wajib sholat dalam madhab Hambali? Seperti misalkan terlupa dari melaksanakan tahiyat atau tasyahud awal. Tasyahud awal dalam madhab Hambali itu wajibatus sholat, kewajiban sholat. Sedangkan dalam madhab Hambali itu sunnatul ab'ad. Tapi mereka sepakat siapa saja yang kemudian meninggalkan tasyahud awal karena lupa dan lain sebagainya, maka dia harus menutup sholatnya dengan sujud sahwi. Dia harus menutup sholatnya dengan sujud sahwi. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawati thumma qama falam yajlis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam sholat bagi kami para sahabat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua, yang harusnya beliau tasyahud awal, tapi ternyata beliau langsung berdiri. Faqaman nasu ma'ahu. Lalu kemudian para sahabat yang melihat Rasul berdiri, maka para sahabat pun ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melakukan bersahabat ini adalah sikap yang tepat. Ya, sikap yang tepat. Ketika kemudian imamnya lupa tasyahud awal dan posisinya sudah tegak berdiri, maka kita sebagai makmum juga berkewajiban untuk langsung berdiri mengikuti imam. Ya, berdiri ngikutin imam, bukan kemudian tasyahud awal kemudian berdiri, enggak. Tinggalkan tasyahud awalnya lalu segera berdiri bersama dengan imam. Kalau yang kelupaan itu adalah apa? Tasyahud awalnya. Tapi kalau yang kelupaan tadi tasyahud yang akhir, tahiyat akhir, boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh untuk kita sebagai makmum berdiri mengikuti imam. Ini harus dibedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ya, ada perbedaan apa? Hukumnya. Maka para sahabat pun kemudian begitu melihat Nabi berdiri lupa tasyahud awal, tidak mengerjakan tasyahud awal, maka para sahabat pun yang menjadi makmum bagi Nabi juga ikut berdiri. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim fasajada sajdataini wa huwa jalisun thumma sallama.
Lalu kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di akhir sholatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau sujud 2 kali sebelum salam. Baru setelah itu beliau salam. Ya, maka di sini Nabi sujud sahwinya sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Kalau hadis yang tadi Nabi sujud sahwinya setelah salam. Ya, berarti ada beberapa riwayat yang menjelaskan terkait tentang tata cara sujud sahwi, di mana kadang-kadang Nabi itu sujud sahwinya sebelum salam dan kadang-kadang Nabi itu sujud sahwinya setelah salam. Kemudian kondisi yang kelima, ini kondisi yang berapa tadi? Yang ketiga ya. Yang ketiga yang mewajibkan seseorang untuk sujud sahwi ketika dia meninggalkan apa? Salah satu di antara wajib sholat. Ya, meninggalkan salah satu di antara wajib sholat, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk sujud sahwi. Dan salah satu di antara wajib sholat adalah tasyahud awal. Kemudian yang berikutnya, kondisi di mana diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi adalah wa yajibu sujudus sahwi idza syakka fi adadir rakaati falam yadri kam shalla wa dzalika adna as-shalah. Bahwasanya diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi apabila ia mengalami keraguan di dalam sholatnya terkait tentang berapa rakaat ia ada pada saat itu. Ya, terkait tentang apa? Pada saat dia sedang sholat, dia lupa dia sedang berada di rakaat yang keberapa. Apakah di rakaat yang kedua ataukah rakaat yang ketiga, ataukah kemudian berada di rakaat yang ketiga atau di rakaat yang keempat. Maka dalam kondisi ragu-ragu yang seperti ini, maka diwajibkan bagi seseorang untuk sujud sahwi. Ya, diwajibkan bagi seseorang untuk sujud sahwi. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqan thumma yasjud sajdataini qabla an yusallima." Apabila salah seorang di antara kalian itu mengalami keraguan di dalam salatnya, ya, mengalami keraguan di dalam salatnya dan dia tidak tahu apakah dia berada di rakaat yang ketiga ataukah di rakaat yang keempat, maka hendaklah dia buang keraguannya, lalu kemudian memilih mana yang dia yakini, lalu setelah itu barulah dia sujud 2 kali sebelum salam. Ya, sujud 2 kali sebelum salam. Ini hadis yang pertama. Kalau lupa, kemudian ya dia yakin bahwasanya misalkan dia berada di rakaat yang ketiga, lalu kemudian nanti di akhir sholatnya dia sujud sahwi sebelum salam. Kemudian hadis yang kedua, ini dalam kondisi yang sama tapi ada sedikit perbedaan, maka perlakuannya juga berbeda. Nabi katakan bahwasanya terkait tentang orang yang lupa di dalam sholatnya dan dia ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan pada saat itu, falyataharra as-shawab, maka hendaklah kemudian dia mencari mana yang benar, thumma liyutimma alaihi ay ala taharri thumma liyusallim, lalu kemudian hendaklah dia mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya, baru kemudian dia salam, thumma liyasjud sajdataini ba'da an yusallim, baru kemudian setelah salam dia sujud sahwi. Ya, begitu sujud sahwi kemudian salam lagi. Ya, jadi di sini ada 2 hal yang dilakukan secara berbeda terkait tentang kapan pelaksanaan sujud sahwinya. Yang satu mengatakan bahwasanya sebelum salam, yang satunya setelah salam. Ya, maka nanti berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada, maka akan ada pembahasan tersendiri di kalangan para ulama kapan sujud sahwi itu dilakukan, apakah sebelum atau setelah
setelah salam. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sedikit ya kisi-kisi saja, bahwasanya ada di kalangan para ulama yang diberikan keleluasaan, artinya diberikan pilihan, boleh untuk sujud sahwi sebelum salam, sebagaimana juga boleh bagi seseorang untuk sujud sahwi setelah salam. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang paling utama adalah sujud sahwi sebelum salam di kondisi-kondisi di mana Nabi sujud sahwi sebelum salam. Lalu kemudian sujud sahwi setelah salam di kondisi di mana Nabi juga sujud sahwi setelah salam. Ya, di mana Nabi beliau sujud sahwi setelah salam. Nah, ini insyaallah nanti akan kita rincikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, silakan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ikut sujud. Iya. Misalkan kalau yang keliru itu adalah imam, kita sebagai makmum gak keliru, maka kemudian kalau imamnya sujud sahwi, apakah kemudian kita makmum juga diperintahkan untuk sujud sahwi? Kita tetap diperintahkan untuk sujud sahwi, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi lupa, entah kemudian jumlah rakaatnya yang kurang, atau kemudian dia lupa tasyahud awal tapi justru langsung berdiri, maka ketika kemudian Nabi sujud sahwi, maka para sahabat yang sholat di belakang Rasul juga ikut sujud sahwi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwasanya seorang imam itu dijadikan sebagai pemimpin di dalam sholat agar diikuti oleh para makmumnya. Ya, jadi nanti makmumnya ikut sujud sahwi. Nah, harus, tadi disebutkan salah satunya adalah kalau kemudian ada rukun yang berlebih. Artinya ketika kemudian imamnya itu bangkit untuk rakaat yang lebih tadi dalam kondisi sudah berdiri tegak, artinya dia sudah kelebihan dalam melakukan rukun-rukun sholat, maka nanti wajib bagi imam tersebut untuk sujud sahwi. Demikian pula makmum juga ikut sujud sahwi, meskipun yang terlanjur berdiri duluan itu hanya imamnya saja, sedangkan makmumnya masih duduk, maka ikutin imamnya juga sujud sahwi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi? Cukup ya Pak ya? Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa hudan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum